Kita udah pacak bergerak di banyak titik, tapi dengan bergerak di satu titik, Aha. kita upload di Instagram, kita bisa menginspirasi oleh banyak kawan yang lainnya. Oke, baik. Nah, setelah saat ini 2024 bagaimana perkembangannya Bu untuk Kampung Pandai? Ya, alhamdulillah Kak, karena kita yang pertama tujuan utama untuk gerakan literasi, kita sudah nerbitkan lebih dari 10 buku Ya. terkait, dan salah satunya bukunya Oh, ini ada I'm the bukunya Boss of nih. Body, I'm the Boss Bisa. My Body, buku bahasa Inggris, buku terkait Aku Sayang Lingkungan dan sebagainya. Jadi kita pertama gerakan literasi lebih dari 10 kita membantu menulis, dan dengan teman-teman mahasiswa juga yang menulis. Lalu yang kedua, alhamdulillah kita udah beberapa dapat penghargaan. Kampung Pandai mendapatkan penghargaan sebagai gerakan yang literasi dari Gubernur Sumatera Selatan, selain juga tadi dari kementerian terkait salah satu program kita tentang penyuluhan keliling anak, dan inovasi-inovasi lainnya terkait edukasi kesehatan bahasa Palembang. Oh, bahasa Palembang tetap digiatkan Bu ya. Jadi kita ngembangin website Musi Sehat dan isinya terkait edukasi bahasa Palembang. Karena kita yakin Kak, untuk kaula muda juga Kak, kaget kalau ke depan kalau kamu nak nyari beasiswa tuh sekarang harus nempel ke kegiatan sosial sama nempel ke media sosial kamu. Oh begitu. Kalau Itu menjadi syarat ya Bu ya? Iya, karena kalau aku nyingok Kak, kalau mahasiswa aku tuh caknya ndak galak ngupload. Ngapo aku insecure Bu. Padahal beasiswa ini bisa membantu jalan pendidikan juga Bu ya. Karena dia nak nyingok selama Nopi, selama mahasiswa tuh kegiatan. Tapi Nopi ngupload Nopi ya. Ngupload dong. Lagi Nopi tidak ngupload aja. Jadi mereka nih kalau diwajib ke tugas kuliah baru Baru ngupload. Cuman ngupload. kalau itu insecure Bu. Padahal banyak beasiswa sekarang, kalau zaman aku kan cukup sertifikat nih Kak. Kalau zaman sekarang harus banyak menampilkan syarat. link media sosial kita, karena mereka nggak cukup bukti sertifikat tapi cukup menelusuri juga Bu ya. Stalking kalau bahasa anak muda nih jadi teman-teman beasiswa, salah satu tipsnya sekarang segala kegiatan sosial kita tuh bukannya sombong Kak ngupload kegiatan sosial karena memang untuk tujuannya menginspirasi Bu ya. Menginspirasi. Jadi kita pacak bergerak di satu tempat. Nah akhirnya Kak, tadi Kak Nopi bilang awalnya di 13 Ulu, sekarang sudah diadopsi di beberapa tempat di Indralaya, teman-teman mahasiswa S2 di Bangka Belitung dan di Kampung Sukawinatan, dan kita harapkan kita lebih bisa banyak bekerja sama dengan komunitas lainnya. Karena saya yakin nih Kak, komunitas lainnya kan punya banyak komunitas, punya program dan sebagainya. Siapa tahu bisa dikaitkan. Dikolaborasikan. Oke, baik. Dan ini berbicara mengenai kolaborasi, apakah Kampung Pandai Sumsel ini pernah berkolaborasi dengan pihak terkait terkhusus pemerintah Bu sebelumnya? Iya, alhamdulillah kalau di Kampung Pandai Sumatera Selatan udah bekerja sama dengan Duta Literasi dan Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Jadi mereka membantu banget kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Kayak distribusi buku Bu ya, mungkin salah satu. Lalu juga mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat baik wali kota, gubernur, dan juga Duta Literasi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya galak datang belusukan di 13 Ulu. Kalau kita kan biasanya pejabat nak karpet merah tidak, mereka tempat-tempat lebih merakyat. Lalu yang kedua, kita kerjasama pastinya karena saya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan ini salah satu poin penting untuk kalau kita di Unsur itu ilmu adalah alat pengabdian. Jadi bagaimana mahasiswa punya rumah untuk mengaplikasikan ilmunya yang mereka dapat di kelas, mereka bisa mengaplikasikan di lapangan. Baik, tadi ini basic Bu Najma, salah satunya ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, melihat kesehatan masyarakat saat ini situasinya bagaimana Bu? Termasuk ini juga nanti menjelang dengan pemimpin kita yang baru nih Bu. Coba kita tanya mahasiswanya dulu bagaimana nih Nopi? Kalau terkait kesehatannya ya Kak ya. Kalau misalnya terkait kesehatan itu kan banyak yang anak-anak kayak pendidikan, balik lagi ke pendidikan edukasi gitu, terkait kesehatan itu kurang, minim gitu loh Kak. Jadi baik untuk pemimpin selanjutnya itu lebih kayak menekankan ilmu-ilmu kesehatan itu bukan hanya bisa diakses sama orang-orang kayak di perguruan tinggi, orang-orang kayak dewasa, tapi mulailah dari sekolah dasar gitu Kak. Karena kesehatan itu penting untuk ditanamkan dari kecil gitu. Baik. Nah, ini kalau kita perumpamaan untuk dunia ilmu kesehatan untuk anak SD nih, bagaimana nih ruang lingkupnya?
Ruang lingkupnya bisa balik lagi yang kayak ke seksual tadi Kak, kesehatan seksual tadi. Tapi kalau misalnya kami di Kampung Pandai sendiri, ilmu yang mau kami sampaikan itu kami kemas dengan bahasa-bahasa yang ramah lah sama anak-anak, kayak ada melalui lagu kayak sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Terus juga di kesehatan anak-anak itu kan kayak moralnya atau kayak etikanya tuh harus dididik dari anak SD kan. Mungkin ya. Kayak pendidikan pertama itu kayak nentuin etika dia selanjutnya tuh gimana Kak. Jadi mungkin bisa ditekankan kayak perilaku yang boleh, kayak meludah gitu kan, banyak anak-anak meludah kayak sembarangan, itu dari tingkah yang kecil itu aja bisa diedukasi Kak. Karena dari kita meludah sembarangan itu kan bisa berdampak ke mana-mana, baik dari sosial, baik juga kesehatan Kak. Baik, jadi itu banyak sekali ya Novia PR-nya ya. Dan kalau kita lihat apalagi anak usia SD ini rentan sekali nih menjadi korban daripada tindakan pelecehan, termasuk bullying juga ya. Jadi dimana kalau kita lihat postingan di sosmed itu, waduh luar biasa ya, tiba-tiba informasinya anak dan selalu anak gitu. Dan bahkan oknum pelakunya ini kayak nggak mungkin gitu, yang selama ini kita pikir sebagai pelindung malah justru menjadi pelaku. Tapi ini oknum loh. Sedih banget ya, sedih di sekali lingkungan nih. yang Islami dan sebagainya itu ternyata ada oknum berdalih. Ini saya sempat merinding nih sampai mengingat yang tadi disentuh sedikit oleh Bu Najma mengenai itu tadi ya, Islam itu tadi. Tapi kita bukan menyoroti bagaimana Islaminya, itu lebih kepada pelakunya ya Bu ya. Dia berkedok begitu. Bahasa kita itu Kak, kita harus selalu aware. Awarenya kita harus digiatkan. Jadi orang tua, saya kan punya anak juga. Jadi orang tua tuh selalu aware. Di lingkungan manapun itu bisa terjadi yang pelecehan seksual, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan yang apalagi pergaulan Bu ya dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus tetap aware. Jadi saya selalu tanya ke mahasiswa saya, kalau orang tua kamu kalau nelfon video call nggak? Video call Bu, karena mereka memastikan keadaan kami di kita tempat yang benar. Nah itu jadi saya percaya bahwa kita semua saling menjaga itu. Baik Bu Najma dan juga Novia, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali, kita coba terima telepon dulu. Ada siapa? Halo perempat, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Bu? Sama Nita di Kalidoni. Silakan Bu Nita, kita bersama Bu Najma dan juga Novia dari Kampung Pandai Sumsel. Ada yang pengen ditanyain? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk Ibu Najma ya? Najma, Bu Nita. Iya, saya tadi memperhatikan, mendengar ini topiknya ini sangat baik, bagus ya Bu. Cuman yang ingin saya tanyakan ini Bu kan, ini apa sih tujuan dari Kampung Pandai ini Bu untuk Sumatera Selatan ini? Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Najma dan juga Novia, ini dari Bu Nita pengen tahu nih tujuan dibentuknya Kampung Pandai Sumatera Selatan ini apa nih? Iya, pastinya Kak, kita pengen edukasi yang di luar sekolah, yang tidak hanya mengenalkan bahasa Inggris dan kesehatan lingkungan, tapi juga kita pengen mengimplementasi kesehatan masyarakat secara umum. Karena orang taunya kalau kesehatan masyarakat kan penyuluhan. Tapi bagaimana yang kata Kak Novi tadi bilang, kita bisa mengemas edukasi kesehatan reproduksi anak dengan cara menarik, lalu edukasi melindungi diri secara menarik, plus edukasi lainnya seperti perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan kita sederhana Kak, kita menciptakan beberapa kegiatan yang menarik seperti kayak English Camp, Sanitary Camps, dan juga penyuluhan keliling dan sebagainya. Tujuan kita sederhana, bahwa kita pengen meningkatkan literasi, karena literasi ini penting nih Kak. Misalnya nih kayak sekarang nih Kak, edukasi kesehatan anak terkait tadi gizi isi piringku. Jadi anak itu harus tahu makanan yang sehat mana, jajanan yang sehat mana, mereka harus dibekalin pengetahuan, karena di luar itu orang tua tidak semua bisa memantau. Jadi mereka harus make their own decision. Sama seperti pendidikan seks edukasi juga, mereka harus tahu. Itu yang kita pengen tekankan. Dan mimpi kita Bu Nita sederhana, bahwa kegiatan-kegiatan komunitas ini bisa diadopsi oleh pemerintah dan dimasukin ke kurikulum. Itu mimpi kita sederhana. Dan pastinya Kota Palembang itu harus
mengembangkan kurikulum sendiri karena di era antara desentralisasi sama sentralisasi ini kan kadang kita lihat pusat gimana kita adopsi, padahal kita punya kemampuan luar biasa. Jadi artinya kita sah-sah saja ya untuk menciptakan kurikulum sendiri biasa, gitu. Betul. Jadi kalau kita bergerak dari komunitas ke komunitas, Bu Nita, mimpi kita sederhana bahwa kita menginspirasi banyak orang untuk bergerak dan bisa direplikasi di tempat-tempat lainnya. Luar biasa sekali nih ya, tujuannya sangat mulia ya Bu ya. Nah ini kalau tadi tujuan sudah disampaikan oleh Bu Najma, bagaimana Novia, impact-nya mungkin? Apakah tersampaikan dengan Novia saat ini yang juga menjadi sebagai ketua publikasi dan juga desain dari Kampung Pandai Sumsel? Ya, jadi selain memberikan impact ke pihak eksternal ya kayak masyarakat, itu juga kayak memberikan impact ke pihak internalnya termasuk Novi sendiri kan. Ini salah satu pengalaman pertama dalam hidup Novi ikut komunitas-komunitas seperti ini. Jadi selain kita memiliki pengalaman gimana sih interaksi dengan masyarakat, terus juga awalnya tuh kayak Novi sendiri kan di sini bidangnya desain sama publikasi kan. Awalnya tuh nggak tahu banget soal kayak edit-editnya, terus juga kayak desain-desain, tapi karena ikut komunitas ini ya kayak didorong terus sama Bu Najma buat kayak coba Kak kayak gini, revisi kayak gini. Jadi kayak kita punya ketertarikan sendiri. Jadi ini sendiri tuh menjadi kayak kesempatan emas lah bagi kami untuk melakukan pemberdayaan ke masyarakatnya. Jadi berkembang juga ya. Iya, ikut berkembang seiring dengan tujuan udah tersampaikan ke eksternal. Jadi nggak sampai di kampus saja ya, tapi bisa berguna juga. Jadi Kak Novi ini udah editor beberapa buku kita dengan ISBN. Termasuk buku yang ini ya? Betul. Baik, nah yang pengen tahu bukunya bisa lihat di channel YouTube Rompat Palembang. Ini bukunya udah dibawa. Jadi bukunya kayak buku-buku pelajaran English is fun. Jadi Inggris itu menyenangkan Bu ya. Iya betul. Dan beberapa ada temanya Kak nih. I'm the boss of my body, my manners guide. Lalu English is fine, I love my body, my food, my superpower. Jadi kita bagaimana hal-hal sederhana. Nah Kak Novi ini salah satu mahasiswa yang selain bisa nerbitin buku nih Kak. Jadi mereka udah nerbitin buku juga. Jadi saya sebagai dosen memfasilitasi anak-anak ini bisa menjadi penulis buku. Itu yang pertama. Lalu mereka juga terlibat dalam penulisan jurnal pengabdian masyarakat dan terakhir Kak Novi juga saya libatkan untuk jurnal tingkat internasional Kak. Jadi mahasiswa tidak hanya ke masyarakat tapi mereka menuliskan, itu yang gerakan kita nih Kak. Jadi mereka punya impact untuk CV mereka ke depan. Makanya kita bilang volunteers itu membuka peluang beasiswa. Banyak peluang yang terbuka di sana Bu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai masyarakat, bagaimana nih di lingkungan masyarakat baik itu Bu Najma dan juga Novi untuk antusias dalam proses pemilihan pilkada ini, bagaimana yang terpantau? Genzi gimana nih Genzi? Gensinya bagaimana nih? Kalau dilihat tadi tuh antusias ya. Kita kan kayak di pemukiman tuh ada grup-grup kayak warga gitu Kak ya. Nah itu kayak dari masyarakat yang generasi mudanya malah semangat sebelum itunya terbuka TPS-nya mereka udah OTW ke sana duluan. Jadi udah standby ya. Dari situ aja kita lihat kalau misalnya antusias dari masyarakat buat memilih pemimpin selanjutnya itu sangat menggebu-gebu. Baik. Karena banyak harapan yang pengen disampaikan di situ ya, bisa diwujudkan mudah-mudahan. Nah, kalau di kampung Bu Najma bagaimana 13 Ulu? Kalau di 13 Ulu itu dari yang muda sampai yang tua Kak. Berbondong-bondong. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Jadi mereka pengen menginspirasikan suara mereka. Jadi satu suara itu berego kalau bahasa Palembang untuk menentukan Palembang lebih baik. Lebih baik tadi ya. Tapi kalau yang unik-unik ada nggak di TPS? Nggak ada ya? Selama pengalaman mungkin tempat Novi ada yang pakai kostum apa begitu atau TPS-nya dihias apa, itu belum ada ya? Belum ada sih Kak, masih normal sih. Tapi kalau lihat media sosial banyak macam-macam kreativitas biar wong datang. Apalagi kalau dijuk makanan tuh Kak, datang galau. Aku dulu sekali Bu datang kalau dijuk makanan. Nah iya, jadi berbondong-bondong. Jadi panitia TPS-nya tuh kreatif tergantung tempat. Apalagi Palembang ya, mestinya ada pempek ya tiap TPS, laju datang galau. Jadi strategis untuk bagaimana masyarakat supaya antusias datang ke TPS Bu ya. Kalau Novi ini kali pertama atau udah sebelumnya memberikan hak suaranya? Kali pertama Kak, soalnya kan kemarin belum cukup umur. Iya. Sekarang cukup umur. Udah pas ya? Iya udah. Usianya berapa nih saat ini? Sekarang 19. Oh beda 2 tahun dengan aku ya. Udah jauh dah Nak muda terus ya laju ya. Tadi disampaikan bahwa dengan harapan Bu Najma dan juga Novia mengenai ini tadi ya, PR-PR yang mudah-mudahan ini akan dituntaskan oleh calon pemimpin kita nantinya.
terutama untuk di bantaran Sungai Musi. Bu, kalau kita lihat Bu ya, apalagi di 13 Ulu kan dekat sekali nih dengan Sungai Musi di bagian lautnya itu. Kita melihat kita ada ngomongnya laut, padahal sungai. Itu. Tapi Galak Wong bertanya, di mana nih? Di laut, rumahnya kami nak ke laut, nak mandi mana? Ke laut. Jadi cuma di Palembang Bu ya, sungai disebut laut. Untuk orang luar ini pasti kurang paham nih, tapi untuk kita di Palembang udah paham sekali. Dan melihat kondisi Sungai Musi nih Bu, padahal ini banyak sekali potensi wisata yang bisa digiatkan, walaupun untuk saat ini yang kita lihat ada beberapa kawasan juga di Palembang di tepian Sungai Musi yang sudah mulai digiatkan untuk sebagai objek wisata. Tapi Bu Novi, Bu Najwa ini maksudnya sebagai warga yang tinggal di dekat bantaran Sungai Musi, bagaimana melihat potensi-potensi lainnya yang mungkin nantinya akan dikembangkan mungkin? Iya, luar biasa nih tantangan tinggal di bantaran Sungai Musi ini, Kak. Karena kan banjir. Sampah itu yang pertama. Lalu terlepas Palembang mendapat penghargaan bebas dari WC cemplung dan sebagainya, tapi kenyataannya tetap ada dan itu tetap menimbulkan bau dan sebagainya. Makanya salah satu tantangan di bantaran Sungai Musi ini banyak spot-spot anak stunting nih Kak. Karena terlepas kita nih Kak, kalau makanan yang bagus dan sebagainya, cuman kalau lingkungannya tidak baik, tetap aja memicu mereka diare, yang dia makan metu lagi dan sebagainya. Lalu nutrisi kurang baik karena ekonomi dan sebagainya juga mengurangin asupan sehingga menimbulkan resiko anak stunting. Nah ini mungkin juga menjadi perhatian karena lingkungan ini bukan hanya kalau kita mencret bukan, tapi banyak sekali nih untuk nutrisi anak, tumbuh kembang anak juga diperhatikan. Lalu yang kedua itu menarik sekali karena saya kan pengalaman sekolah di Melbourne, Australia, ada juga sungainya bersih ya. Di Auckland kayak itu bersih. Bisa dipinum langsung ya saking bersihnya tuh Bu ya. Di Amsterdam juga bersih. Nah, pacak menurut aku. Cuman kita harus kalau kata bahasa wong kita tuh multi helik, kerjasama tuh galo-galo. Sinergi. Betul. Termasuk itu masyarakat juga dong. Betul. Nah, utamanya tuh masyarakatnya, pemerintahnya, tokoh masyarakatnya. Terus galo-galo lah intinya, galo-galo CSR dan sebagainya. Dan ndak pacak jalan dewek-dewek Kak. Karena kalau aku nengok sebagai peneliti juga kadang kita tuh brandingnya nak dewek-dewek. Misalnya contoh stunting kan, masing-masing punya inovasi. Dinas Kesehatan punya inovasi, PKK punya inovasi, perusahaan-perusahaan punya inovasi. Cak mana kalau inovasi itu kita gabung ke akan kampus lebih punya inovasi, banyak Bu ya. Nah itu yang luar biasa. Kita duduk bareng gimana dan sebagainya. Dan selanjutnya Kak, aku yakin karena resiliensi masyarakat bantaran Sungai Musi untuk bertahan hidup luar biasa. Karena kita kata kakak tadi nengok banyak masyarakat yang sudah mulai menggiatkan bantaran Sungai Musi sebagai restoran dan sebagainya dan mudah-mudahan nanti akan berkembang Bu ya. Kebersihan itu nomor satu. Nah ini butuh kerjasama galo-galo, bukan cuman masyarakatnya yang harus sadar tidak buang sampah di bantaran Sungai Musi. Karena kita berpikir ini Kak. Buang sampah di sungai ndak terjengok di mata, padahal itu akan dengan yang lain kan ngalir itu. Iya, pas yang ngalirnya itu terjengok di mata galo-galo. Jadi ini yang butuh kesadaran dan sebagainya. Dan yang kedua, misalnya kita ngomong, "Payo jangan buang sampah di bantaran Sungai Musi." Tapi kita ada misalnya tempat sampah yang terjengok di mana-mana atau uang yang ngambil sampahnya. Tapi jujur aku mau motong dikit ya. Ini kenapa kita agak sedikit bertanya, tong sampah yang dulunya ada banyak yang hilang Bu ya. Karena tadi kesulitan ekonomi tadi Nah yang ini banyak. Apakah memang dari pemerintahnya sudah mengurangi atau ada hal lain ya yang situ membuat kita agak sedikit bertanya-tanya. Saya waktu itu Bu ingat nih kalau di zaman kecil dulu di kawasan tempat tinggal tuh banyak Bu atau tong sampah di sini di situ. Jadi kita tuh membuang sampah agak gampang kan. Tapi untuk saat ini nak kesana dulu untuk buang sampah nak ngidup ke motor dulu yang kalau dulu tuh cukup kita akses dengan jalan kaki begitu Bu. Betul. Jadi memang butuh fasilitas selain kesadaran edukasi untuk tidak membuang sampah di sungai dan di jalan, aksesnya harus disediakan juga. Sudah aksesnya disediakan, kotak sampah dan sebagainya, tim yang bawanya secara rutin itu harus juga ada. Dan sampah yang sudah ada pun harus diolah dan sebagainya. Jadi ceritanya ini panjang dan saya yakin pemerintah sudah bisa mengatasi Bu ya. Sudah mulai mengatasi, tapi ini butuh kesadaran bersama. Karena ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya, tapi galo-galo masyarakat harus bergerak. Sinergitas kita bangunkan kembali Bu ya. Multi helik. Oke.
Ya baik, sebelum nanti kita akan kembali lagi, nih obrolannya seru sekali ya. Masih banyak yang pengen kita gali terkait dengan topik kita yaitu volunteer membuka pintu beasiswa dan bersama kita menyukseskan Pilkada 2024. Masih bersama dengan Bu Najma SKM, aduh saya matanya nih kurang ini ya kalau yang jauh, SKM, MPH, PHD dan juga Novia Sri Andayani. Tetap di sini di Pompa FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di acara Daerah Memilih. Siaran khusus membahas seputar Pilkada 2024. Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kenali kandidat, pilih dengan bijak. Pastikan Anda memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan yang lebih baik. Saling menghargai dan menghormati meski beda pilihan adalah prinsip dasar dalam menjaga persatuan. Mari jaga persatuan meski beda pilihan, karena perbedaan adalah sebuah keindahan di negara demokrasi. Ayo kita dukung demokrasi dengan bijaksana. Jangan percaya berita hoax, cek fakta sebelum memilih. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan bangsa. Jangan cuek pada pemilu kada, suara Anda sangat berharga bagi masa depan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih bersama kami di acara Daerah Memilih. Siaran khusus membahas seputar Pilkada 2024. Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banca-Bica Dulur-Dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan Bu Najma SKM MPH PHD yang merupakan inisiator dari Kampung Pandai Sumatera Selatan dan juga didampingi oleh Novia Sri Andayani ini sebagai Ketua Publikasi dan juga Desain Kampung Pandai Sumatera Selatan ya. Dan ini Bu terkait dengan tema kita yaitu volunteer membuka pintu beasiswa. Dan untuk step by step untuk mendapatkan beasiswa. Bagaimana nih Bu? Oke. Untuk teman-teman yang lagi mau beasiswa nih, terutama yang mau ke luar negeri dengan beasiswa dari negara-negara luar negeri, ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama ya pastinya nilainya tidak harus cum laude kan. Oh gitu. Jadi kalau ke Australia itu minimal IPK-nya 3 dengan beasiswa Australia.
lalu di Selandia Baru juga IPK 3. Jadi itu yang pertama. Jadi IPK-nya sesuai dengan standar lah bahasa kita tidak harus cum laude-nya tapi tidak kecinian gitu. Lalu yang kedua, kakak-kakak harus mempersiapkan banyak sertifikat dan salah satunya sertifikat volunteeran karena mereka itu Kak Ida nak ngejuk dia tuh punya misi lah ngejuk beasiswa kita tidak gratis. Cuma-cuma Bu ya. Betul, karena Cak Australia tuh Kak hampir 1 miliar lebih S2 di sana. Itu satu orang Bu ya? Nilai beasiswa baik. Untuk satu bayaran, mahasiswa? Iya, karena bayaran sekolah di sana kan ratusan juta Waduh. Kak. Jadi itu dibayarin kita, biaya hidup sebulan 20 juta dibayarin. Waduh, jadi kita termasuk fasilitas tempat tinggal. Betul, jadi kita ditransfer tiap bulan 20 juta. Malah pas S2 tuh saya bisa ngumpulin dana untuk buat haji orang tua saya. Jadi saking banyaknya duit. Jadi yang kedua, mereka tuh ngejuk beasiswa kita udah gratis. Ada hope atau harapan yang bakal dia petik lah di masa depan. Jadi makanya dia nyari potensi kakak-kakak yang punya kepemimpinan dan sosial. Nah, jadi dari seleksi wong yang pinter, dia nyari yang kira-kira punya potensi yang ke depan kalau dia ini kemungkinan jadi pemimpin. Karena mereka punya visi misi lah ke depan dan sebagainya. Kalau bahasa kita tuh ada makan siang gratis ya. Lalu yang ketiga, kakak sekalian jangan lupa doa ke langit lah ya. Itu yang menembus langit ketujuh lah untuk doa. Jadi kayak beasiswa nih Kak, kalau saya kemarin beasiswa S2 dari kan diterima cuman sekitar 100 tuh. Yang seluruh Indonesia. Ya, yang nyoba 5.000. Nah, jadi nembus pintu langit tuh harus diusahakan. Dibarengi dengan betul, doa ikhtiar. Sama Cak juga beasiswa S3 tuh Kak. Kalau dari pemerintah Selandia Baru untuk S3 nyoba itu cuma 30 dari 500 wong. Nah, ngapa dia nak dipilih kita? Nah, itu teman-teman harus punya sesuatu yang unik. Apa ya dia pilih aku? Jadi kalau aku refleksi balik-balik ke aku tadi, tadi selain sekolah yang baik, kuliah yang baik, teman-teman harus mempersiapkan soft skill bahasa kita tuh, yang ndak pacak digawe ke robot. Jadi kegiatan sosial, kegiatan leadership, pelok igalo. Jadi itu untuk pengalaman teman-teman. Dan yang terakhir skill bahasa Kak. Jadi kita kan pacak bahasa Palembang. Bahasa apa lagi Kak Ilham pacak? Bahasa Sekayu. Bahasa Indonesia, pacak bahasa lainnya, bahasa termasuk bahasa Inggris kan. Kalau nak ke Cina berarti bahasa Mandarin. Kalau nak yang ke Arab bahasa Arab lah. Bahasa Arab kalau nak Timur Tengah. Jadi bahasa itu utama. Jadi teman-teman kalau yang mau ke Eropa setidaknya kalau Belanda itu kan mereka bangga banget tuh dengan bahasanya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Belanda juga selain bahasa Inggris. Jadi kuasain bahasa Kak. Karena saya percaya Kak, mama saya almarhum itu ngursus ke aku. Kalau kawan-kawan tahu di Sailendra itu. Itu kan kursus legendaris. Sailendra yang di KM5? Iya, aku yang di sebelah Poltabes lama di sana. Oh, di sebelah sana Bu ya. Jadi mamaku tuh kan bayang ke aku dari 13 Sulu jalan kaki nyebrang jembatan. Ke Sailendra, ngursus ke aku dari 3 SMP. Memang banyak yang perjuangan itulah yang akhirnya terjawab kesuksesan Bu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu salah satu bahasa yang dibekal ke wong tua itu penting. Jadi untuk wong tua yang kira-kira ibu makan besaro sisihkan sedikit pendapatan buat anak ada kemampuan bahasa. Karena bahasa itu penting banget, pacak buka dia peluang beasiswa yang banyak. Dan terakhir kakak sekalian, cari searching beasiswa tuh banyak. Harus aktif Bu ya. Dari kampus maupun dari negara bersangkutan maupun dari pemerintah Indonesia itu banyak banget. Pasti ada programnya ya. Betul. Tapi dari banyak uang itu kamu harus siap ke ngapun ambil kamu. Nah itu sesuatu yang spesial dari kamu. Baik. Nah ini kalau dari Novi ini kayaknya udah punya sertifikat dari volunteer ini ya. Iya. Bagaimana nih? Katanya Oji Kabar ini menjadi poin juga ketika Novi menjadi mahasiswa pertukaran pelajar begitu. Bagaimana tuh? Jadi yang orang lihat itu benar nilai dulu kan pas yang orang lihat itu, tapi selain dari nilai itu pengalaman tuh juga jauh lebih penting juga dengan nilai tadi, kayak mereka tuh balance gitu kan. Jadi kemarin tuh kan sempat ada beberapa sertifikat volunteer yang didapatin dari Kampung Pandai. Itu Nopi manfaatin buat dimasukin ke CV, buat dimasukin ke file-file yang diperlukan buat ngajukan pertukaran ini kan. Jadi sampai di Malang itu banyak teman-teman yang kayak nggak sengaja ngelihat sertifikat atau ngelihat kayak pengalaman di Instagram gitu, mereka nanya kayak ini gimana ya caranya bisa ikut yang kayak gini, kayak kok bisa ikut volunteer gini. Dan itu juga kayak Nopi jelasin itu jadi nilai plus buat bisa ikut program itu.
Terus juga pertukaran pelajar tadi iya, yang kedua itu selain kayak kita punya sertifikat, punya soft skill, kita juga harus punya kayak percaya diri, itu lebih penting kayak ya Kak. Jadi banyak kan orang-orang sekarang itu kayak mereka mau memulai sesuatu tapi nggak percaya diri loh Kak. Jadi kayak itulah hal yang tantangan yang besar harus dihadapin oleh mereka. Bisa-bisa dari yang mereka nggak percaya diri itu, kalau kayak kita lihat dari ketimpangan kayak edukasi mereka, kayak prestasi mereka itu kan kayak memungkinkan, tapi kalau misalnya mereka nggak percaya diri itu kayak tenggelam ya. Iya, ngurungin semua. Jadi artinya di sini bisa melawan diri sendiri ya. Harus kayak kalau bukan kita yang percaya diri sama siapa lagi gitu loh Kak. Begitu. Jadi step awalnya kembali ke diri kita dulu, niat dulu mungkin ya. Berarti kalau udah ada niat, akhirnya tertanamlah keinginan itu tadi, sehingga keinginan ini akan kita usahakan begitu ya Novi ya. Baik. Nah untuk saat ini selain Novi ada siapa lagi nih teman-teman di Rumah Pandai ini, Kampung Pandai ini? Iya, jadi alhamdulillah kalau di Kampung Pandai itu sifatnya volunteeran Kak. Jadi generasi ini udah generasi kelima nih Kak. Jadi setiap generasi yang selesai kuliah lalu bekerja lalu adik-adiknya diganti. Jadi kita ada 5 generasi Kak. Jadi kalau tim inti lebih kurang 5 orang, tapi kita generasi volunteernya banyak Kak. Banyak dan Bu ya. Rata-rata mereka cerita ke aku, Bu makasih Bu, lah aja, aku sekarang lulus di misalnya Pertamina, Bu aku lulus beasiswa ke Belanda. Oh begitu. Bu makasih Bu, aku lulus beasiswa ke Thailand. Jadi ikut senang juga ya Bu ya? Iya senang Kak, karena aku kan misinya buat tercapai. Kampung Pandai ini biar banyak anak-anak aku terutama mahasiswa itu pacak ke luar negeri juga, ngerasa kaca aku sekolah gratis, nyingok dunia luar dan kata uang luar negeri itu bebas dan sebagainya. Ternyata pas aku ke sana, ya kamu lebih tergantung apa yang kamu cari. Aku ke luar negeri kan nak sekolah Kak, bukan nak kata uang bebas itu. Healing tuh adalah healing liburan dan sebagainya. Itu menambah waktu Jadi Bu ya. membuka kacamata kita bahwa oh dunia barat tuh bebas. Pas aku di sana Kak, ternyata kawan saya yang punya anak-anak remaja, mereka juga tidak pengen anaknya perilaku seks bebas. Oh begitu. Iya katanya banyak penyakit dan sebagainya. Nah ternyata kita sama yang baik keinginannya sama baik dengan kita di Palembang nih Bu ya. Kalau kita kan lebih ke moral agama dan sebagainya. Cuma yang membedakan dia tidak ngirup cuko Bu. Nah ngirup cuko itu aku pernah jualan pempek. Di situ? Oh pernah, alhamdulillah laris. Oh. Saking lemaknya tuh pasti dia nanya what is pempek? Iya, fish cake. Fish cake, iya. jadi kue ikan. Iya, jadi untuk para orang tua yang lagi denger nih Kak, jadi jangan takut lah ya, terutama untuk anak betina aku. Begitu. Pas S2 tuh masih single Kak. Oh begitu. Ya, mama aku ngelepas ke aku, sekolahlah kau. Alhamdulillah habis sekolah baru dapat jodoh pas S2. Jadi saya belajar bahwa ternyata dunia luar kalau kata wong nengoknya bebas yo tergantung kau milih. Kalau kau nak bebas laju. Di mana tempat tuh sebenarnya sama baik Bu ya. Sama baik. Yang kata Buya Hamka yang pernah ditanya tuh Kak. Di Amerika aku udah pernah ketemu yang kata wong tuh yang negatif-negatif. Terus kata kawannya, aku yang ketika saya di dunia Timur Tengah aku ketemu yang sesuatu negatif. Buya Hamka ngomong, ya kau tuh tergantung di mana kita, tergantung apa yang kau cari. Nah itu aku tegas ke anak-anak muda juga. Kamu itu harus buat keputusan untuk kamu dewe. Jadi yang pertama kalau wong nih kalau kita nih jatuh cinta tuh kayak teblok galau sehingga cetok ulah ada terasa Bu lagi jatuh cinta. Ingat wong tua kau di rumah nunggu. Wong tua kau pengen kau selamat, pengen kau tidak ngapo-ngapo, kau ingat wong tua kau yang sudah masak ke kau. Itu. Jadi percayalah. Jangan sampai cuma-cuma hilang baik Bu ya. Wong tua sudah susah baik besar gitu. Ingatlah wong tua kau di rumah Saro masak ke kita nih. Jaga rumah lah anak rubuh ini kan. Banyak pinjaman misalnya kita tidak tahu kan ya. Kita tidak tahu mana wong tua tuh supaya anaknya sukses tuh dengan segala sesuatu yang dilakukan. Jadi untuk kakak-kakak yang remaja, meranjak dan sebagainya, kalau misalnya teblok galau karena cinta tadi tuh, ingat wong tua kamu di rumah nunggu kamu sukses. Oke, baik. Dan ini kalau yang kita kaitkan kembali Bu dengan pilkada kita di hari ini 2024 27 November ini, kita pengen tahu bagaimana nih kalau kita kaitkan juga dengan program yang ada di Kampung Pandai. Selain tadi yang sudah disampaikan, mungkin ada tambahan lagi sedikit Bu.
Ya, kita harapkan bahwa di pemerintah Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang sudah memang fokus pada pendidikan anak-anak, silakan nanti menambah kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak, pertukaran pelajar dan sebagainya, sehingga mereka bisa melihat dunia yang lebih luas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi mendengarkan suara-suara yang termarginalkan. Jadi untuk teman-teman yang yang termarginalkan, yang anak jalanan, lalu anak yang kurang mampu, lalu untuk teman-teman yang berjuang untuk hidup, mohon didengarkan mereka dan sebagainya, terutama untuk yang mungkin ya pedagang-pedagang kaki lima yang mencari uang, secerca uang untuk orang tuanya, bagaimana mereka, untuk anaknya bagaimana mereka tidak mengganggu keamanan dan sebagainya, tapi juga bisa difasilitasi. Kalau bahasa kita UMKM itu jangan nengok yang sudah jadi, nengok yang banyak yang belum jadi. Prosesnya Bu ya. Prosesnya misalnya untuk nenek-nenek pelestari bingen yang tidak tersentuh CSR dan sebagainya, payo turun ke bawah dan sebagainya. Karena masih banyak masyarakat yang perlu uluran tangan bantuan. Betul. Itu tadi Bu ya. Dan yang terakhir, gandenglah mahasiswa, pelajar, karena mereka itu kalau aku bilang Kak Nopi ini nyawanya 10. Kalau kita kan lama 4 rempong dan sebagainya. Gandenglah anak-anak muda nih. Kita kesempatan. Karena semangat anak muda nih lah Bu ya, yang akan mendorong perubahan-perubahan yang ada. Aku nih Kak Ilham, sekolahnya duluan, lahir duluan. Nah, mereka nih masa depannya masih panjang. Jadi gandenglah mereka, latih mereka, dan mereka yang bakal kesempatannya lebih panjang dari kita. Dan saya percaya mereka mungkin karirnya bakal lebih bagus dari kita. Jadi gandeng mereka, partnership. Jangan kalau kita tuh nyuruh uang tuh gampang. Tapi melakukan agak sulit Bu ya. Tapi potong sedikit, kalau Nopi ada impian untuk menjadi pemimpin daerah atau pemimpin negara, mungkin jadi presiden? Kalau presiden ketinggian. Ketinggian ya. Tapi emang kayak seiring dengan berjalannya waktu kayak suka ketemu sama pemimpin-pemimpin juga, kayak ada ketertarikan di bagian dinas-dinas kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini ya minimal dari lingkungan kampus dulu, menjadi ketua BEM, badan dari mahasiswa kegiatan organisasi yang ada, tentunya ini akan mendorong Nopi juga akan lebih giat ya untuk mengejar cita-cita. Oke, baik, karena waktu kita sudah ada di penghujung nih Bu, ada juga Novi. Sebagai penutup singkat, apa yang ingin disampaikan? Ya, pastinya untuk teman-teman yang mau coba beasiswa, lanjaklah. Jangan tunda lagi Bu ya. Siap ke bekalnya pastinya. Itu tadi. Jangan nyoba kate bekal, tidak lucu lah ya. Jadi siap kelah bahasa, siap kelah volunteeran banyak-banyak, dan belajarlah baik-baik, dan minta doa wong tua. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nopi bagaimana? Buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya ngedengar kata volunteer tuh jangan males duluan, karena di balik kata volunteer ini kan kita kayak mendapatkan pengalaman, terus juga ternyata ikut volunteeran itu seru kayak gitu loh. Bisa kayak menambah relasi kita ke depannya tuh, misal ketemu dengan orang yang awalnya kita nggak kenal tapi sekarang udah jadi kenal gitu, kayak membuka peluang untuk kita lah. Relasi bertambah ya. Kayak memberikan dampak positif juga kalau misalnya. Oke, baiklah kalau begitu. Satu pesan Kak untuk pimpinan yang akan terpilih ke depan, tolong perhatikan perempuan. Nah, itu. Perempuan dan anak itu prioritas. Ini catatan khusus Bu ya dari Bu Najma ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Najma SKM MPH PhD ya. Luar biasa sekali dengan sharing. Ada juga mengenai ilmu-ilmunya tadi. Ini waduh, waktu 1 jam kayaknya kurang ya. Kita juga thank you nih ke RRI yang udah ngundang kita nih Kak. Baik, sama-sama Bu. Dan juga terima kasih untuk Novia Sri Andayani. Pokoknya Novi mudah-mudahan sukses ya. Amin. Dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, dan juga menjadi harapan keluarga pastinya ya. Amin. Kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis ya. Untuk Mancik-Bicak Dulur-Dulur juga terima kasih atas perhatiannya. Kulo Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Mancik-Bicak Dulur-Dulur dimanapun berada, dan kita masih di program Daerah Memilih untuk Pilkada 2024. Saat ini kembali kita sudah tersambung dengan Lydia Bulansari atau Cek Gaya yang saat ini ada di TPS berapa nih? Kita langsung saja sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
rekan Lydia. Selamat pagi, Ilham. Iya. Sehat Ilham ya? Alhamdulillah sehat. Cek Gaya apa kabarnya, sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Pacak pilih di TPS 6 saat ini. TPS 6 itu di kawasan mana, Cek Gaya? TPS 36. 36 di kawasan mana, Cek Gaya? Ya, langsung saya lapor ke ya. Oh ya, silakan. Baik, pendengar, saat ini saya berada di TPS 36, RT 46, RW 07, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dan perlu kami laporkan saat ini untuk cuaca, ini cukup mendung berada di lokasi ini, karena setelah semalam terguyur hujan, namun hal ini tentunya tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suara mereka pada pemilu kada kali ini. Dan kesibukan panitia telah nampak dari pagi, di mana tentunya panitia ini mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami perlu juga menyampaikan bahwa walaupun cuaca mendung, namun tentunya masyarakat tidak mengurungkan niat ya untuk menyalurkan hak suaranya secara berduyun-duyun datang ke TPS. Nah, saya Ilham saat ini saya sudah ada bersama Ketua RT 46. Ini kita akan sedikit berbincang yang Ketua RT 6 di TPS 36 tentunya Kalidoni, Palembang. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perlu informasikan bahwa Pak RT kita bernama Pak Guswan. Oke, Pak Guswan, kita pengen tahu nih Pak Guswan, tentunya untuk kegiatan pemilu kada 2024 ini yang ada di TPS 36. Kalau untuk tentunya masyarakat sendiri, bagaimana ini Pak untuk menyalurkan suaranya? Alhamdulillah masyarakat cukup antusias ya, karena dari jam 7:30 tadi garamnya muncul di TPS, dan pas 7:30 sudah dimulai pengumuman suara. Oke, karena untuk panitianya sendiri bagaimana persiapannya nih Pak Guswan? Panitia cukup luar biasa ya, karena mereka terdiri dari anak-anak muda, anak-anak Gen Z, jadi cukup energi ya. Sangat energi gitu ya, Pak. Tapi dipilih Pak yang muda-muda ini Pak Guswan? Karena mereka mendaftar melalui online, jadi saya tidak tahu yang menentukan kan KPU. Oh, dari KPU. Kebetulan daftar yang muda di sini. Nah, alhamdulillah seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Pak pilih sendiri di TPS 36 ini, khususnya untuk di RT 46 ini, terdiri dari berapa TPS nih, Pak Guswan? Di RT 46 ini ada 2 TPS. Iya. Yaitu TPS 36, itu khusus warga RT 46 semua. Oke. Jumlahnya 507. 507 pemilih. Oke. Ya. Kemudian yang kedua TPS 37. Nah, itu bergabung dengan RT lain. Pertama sekali RT 38, RT 37, dan RT 44. RT 44. Oke. Nah, mungkin Pak Guswan untuk yang terakhir, mungkin apa yang menjadi pesan Pak Guswan terhadap masyarakat untuk pemilu kada ini, Pak Guswan? Ya, saya mengharapkan pemilu kada ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Kemudian mengharapkan kepada masyarakat, apapun yang terpilih, itulah pemimpin kita. Dan mari kita tetap kompak, bersatu, jangan sampai pecah gara-gara pemilihan. Gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda pilihan, jangan sampai pecah. Tetap persatuan dan kesatuan warga tetap kita jaga. Baik, terima kasih Pak Guswan untuk perbincangannya. Ya. Cek Ilham. Iya, baik Cek Gaya. Itu saya akan laporkan untuk kesempatan nanti informasi selanjutnya akan kami laporkan kembali. Terima kasih kembali ke studio. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kami Lydia Wulansari atau Cek Gaya yang saat ini tengah berada di TPS 36 di kawasan Kalidoni, Palembang. Dan kami nantikan kembali Cek Gaya dengan laporan selanjutnya untuk Anda semuanya pendengar dimanapun berada untuk Macam-Bicak Dulur-Dulur. Kita masih di program Daerah Memilih. Kami akan terus memberikan informasi updatean dari laporan rekan kami Pro 4 FM Palembang untuk melaporkan situasi TPS-TPS yang ada di kota Palembang. Anda masih bersama kami di acara Daerah Memilih. Siaran khusus membahas seputar Pilkada 2024. Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.